Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Nur Hakim dari kelas A semester 3. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana dalam lanjutan pertemuan yang ke-6 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Eni Nuraini SHMH dan Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pertemuan yang ke-6 ini membahas tentang bab yang ketiga, yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana. A. Pengertian perbarengan atau gabungan TP. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan: 1. Seseorang dengan suatu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan TP diatur dalam buku 1 KUHP pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konsensus murni. C. Sistem pemidanaan. A. Pembarengan peraturan. Pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaannya seperti dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Tahap yaitu konsensus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Dan yang terakhir, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Sekian review pertemuan yang ke-6. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.